kita dari awal bikin YouTube ini juga kita selalu dibilang settingan. Aku benar-benar hidup di jalan sekarang ini. Yang aku lakuin sekarang, aku selalu mau ngebagiin orang. Aku pengen bisa berguna buat orang. Selama aku masih dikasih kesempatan sama Allah, itu aja sih. Halo Beauty Gang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di series Ramadan You Beauty Glowing Life with You bersama aku Ananza Prilly. Gak kerasa ya, kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan untuk menebarkan kebaikan. Karena kita percaya kecantikan sejati berasal dari dalam. Dan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial karena dia adalah seorang pramugari selama 8 tahun tapi memutuskan untuk melanjutkan karirnya sebagai full-time dedicated content creator. Dia mendedikasikan hidupnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang tujuannya untuk membantu para perempuan, anak-anak, dan juga orang-orang yang membutuhkan. Gimana sih perjalanan beliau bisa terus melakukan kebaikan? Yuk kita sambut Teh Novi. Halo. Halo Teh. Kakak apa kabar sih sekarang? Dan Baik. sekarang lagi sibuk apa? Aku manggil Teteh kakak. Teh Novi karena bebas. Teh Novi deh boleh. Alhamdulillah baik. Sibuknya sekarang tetap masih bantu orang. Setiap hari kita jalan dari pagi sampai malam, sampai bahkan subuh kita pulangnya. Ya, aku dengar-dengar katanya belum istirahat ya, dari kapan nih? Kayaknya udah 2 bulanan kita belum ada libur. Setiap hari ya? Bantu orang di jalan. Luar biasa banget sih. Teh Novi kan aku lihat kayak dari berbagai platform media sosial tuh aktif banget di kegiatan-kegiatan sosial ya. Tapi aku penasaran sih sebenarnya Teh Novi tuh gimana sih, kayak how do you grow up, dan Teh Novi tuh tumbuh dan tinggal di keluarga yang seperti apa sih? Oke, jadi alhamdulillah aku lahir dan besar dari keluarga yang sederhana. Papa mamaku kerja sebagai pegawai swasta. Tapi mungkin karena didikan orang tuaku yang dari kecil sampai sekarang untuk melakukan sosial. Dari kecil aku dibiasakan untuk sosial. Tapi kalau waktu kecil mungkin aku lebih ke pedagang kecil yang membutuhkan. Terus mungkin kayak yang suka bawa sampah gitu. Pokoknya aku di pekerja sosial. Ya, pekerja sosial. Jadi aku ya emang kepeduliannya terbenam karena didikan orang tuaku. Jadi kalau misalnya kita lagi di jalan, terus entah mungkin kita lagi makan atau apa, lebih dididik untuk kamu boleh nggak ngasih ini sama bapak yang itu, gitu. Boleh nggak ngasih ini sama ibu itu, kasihan ya mereka, kita harus bersyukur. Jadi lebih dididik dari lingkungan sekitar sih. Iya. Jadi maksudnya Teh Novi itu dari kecil bukan yang kayak ikut kegiatan-kegiatan semata, kayak kegiatan yang emang sebuah activity ya, tapi lebih ke itu tuh tertanam di daily life Teteh gitu, kayak dari kecil kayak misalnya kayak lagi makan atau lagi jalan gitu. Pembelajaran hidup. Iya, betul. Tapi sebenarnya kayak kapan sih momentumnya Teteh tuh ngerasa kayak oke, ini gue harus gerak gitu untuk menebarkan kebaikan atau bikin action lanjutannya gitu? Mungkin pada saat bulan Desember kayaknya 2020. Itu kan setelah resign aku memutuskan untuk kayak ya udah aku harus membantu orang, konteksnya ini menyeluruh yang aku bantu gitu. Jadi siapapun yang bisa aku bantu. Jadi semua kasus nih, nggak cuma orang terlantar, lansia sebatang kara, terus perempuan, kasus-kasus perempuan kan sekarang banyak banget gitu, khususnya juga sekarang perlindungan anak seperti itu. Jadi mungkin di 2020 Desember aku udah langsung ngebantu se-Indonesia. Gitu, jadi jaraknya dari pertama kali Teteh kayak pertama kali ke panti itu berapa lama tuh? Kurang lebih lebih sih waktu pertama kali iseng-iseng itu? Bulan Maret. Oh, jadi dalam waktu tahun yang sama ya? Betul, masih tahun yang sama. Tapi berjalannya juga cepat sih, karena buat aku kebaikan tidak boleh ditunda sih. Wow, Masya Allah. Apa sih yang bikin Teteh kayak oke, gue melepas ini semua, dan ada nggak sih Teh sebenarnya yang kayak memotivasi keputusan besar ini, dan juga ataupun adakah sosok yang menginspirasi untuk ibarat kata berani mengambil langkah ini? Jujur kalau dibilang berat ya pasti berat banget, karena pramugari itu kan mungkin dicita-citakan di luar sana dan banyak banget yang mau jadi pramugari dan itu kan perjalanannya susah banget. Nah pada saat itu aku mutusin juga karena support dari papaku. Terus aku juga selalu mengingat pesan-pesan mamaku untuk melakukan kebaikan. Jadi aku memutuskan waktu itu untuk ya fokus membantu orang. Jadi ya karena tergerak di diri sendiri dan support dari keluarga, itu aja sih. Oh, jadi Teh Novi sempat mengomunikasikan juga ya ke papa gitu? Nomor 1 kayak papaku aku hubungin terkait apa yang mau aku lakukan ini. Lalu waktu itu kakak gimana sih bilangnya kayak izinnya gitu? Secara itu ya, kayak kan ada yang orang-orang tuh ngerasanya aduh sayang banget jenjang karir udah dibangun selama itu.
Dan kayak ini gegabah banget ya sih ya, mungkin ada yang mikir kayak gitu loh. Untungnya alhamdulillah papaku malah mendukung banget. Pada saat aku bilang, "Pak, aku boleh nggak ya aku resign jadi pramugari? Aku pengen banget bisa fokus ngebantu orang. Mungkin karena ini adalah passion aku." Gitu. Terus papa yang kayak, "Ya udah, nggak apa-apa. Wow. Apapun yang kamu mau lakukan, asal kamu bahagia lakukan." Papa cuma support seperti itu. Jadi dari awal teteh izin itu emang intentionnya udah tersampaikan, boleh nggak sih aku resign untuk membantu orang? Iya, betul. Tapi penasaran juga deh kalau soal karir Teh Novi kan berarti teteh udah jadi flight attendant tuh 8 tahun kan. Itu Betul. kayak hampir 10 tahun, which waktu yang sangat panjang. Terus kayak ini tuh jadi pertanyaan besar banget bagi aku ya, apalagi para Gen Z yang lagi pusingin karir tuh pasti kayak bertanya-tanya gitu. Kok bisa sih gitu, kayak apa gitu? What is the why teteh tuh berani buat switch karir dari full-time flight attendant 8 tahun jadi full-time dedicated content creator tuh apa sih, kenapa gitu? Apa yang mendasari? Jadi sebenarnya sih mengalir aja. Dari aku masuk itu 2012, aku resign di bulan Desember 2020 pada saat pandemi. Nah waktu itu aku sempat unpaid leave, cuti di luar tanggungan. Aku 3 bulan, aku emang mikir ini aku mau ngapain ya cuti gitu. Karena penerbangan waktu itu lagi sedikit kan. Akhirnya aku memutuskan lah untuk melakukan sosial gitu agar berguna untuk orang lain. Nah akhirnya aku datang ke salah satu yayasan yang di daerah Tasik itu untuk ODGJ, orang dengan gangguan jiwa yang terlantar. Jadi ini maksudnya kayak teteh emang kayak iseng-iseng aja pengen Iseng-iseng, main ke panti betul. itu? Iya, karena aku melihat di salah satu YouTube ya, yayasan tersebut menampung ODGJ sekitar 200 orang. Nah akhirnya kita datang ke sana, aku waktu itu cuma sama mbakku, bertiga, mbakku 2, terus kita datang ke sana, terus kita melihat bahwa ternyata saudara kita di luar sana masih banyak yang benar-benar membutuhkan. Dari situ aku mulai tertarik dan mau menseriusi untuk membantu orang dengan gangguan jiwa. Itu sih, itu yang ngebuat aku ngerasa kayak oke, aku mau mulai untuk membantu orang, diawali dari sini dan alhamdulillah bertahan sampai sekarang. Gitu. Berarti sebenarnya why-nya ini berjalannya ketemu sendiri aja. Betul, gitu ya Teh? berjalan mengalir aja seperti yang kayak udah dijalani sama Allah nih, kayaknya aku harus kayak gini gitu. Terus 2020 itu aku masih jadi pramugari, akhirnya aku mutusin sebenarnya baik-baik aja di pramugari. Baik banget, karena 8 tahun aku udah jadi senior juga, alhamdulillah. Terus aku lebih ngerasa kayak zona nyaman juga ya. Itu kan sebenarnya kalau untuk aku pribadi sih nggak bagus di zona nyaman. Aku pengen melakukan sesuatu bukan cuma untuk dunia tapi untuk akhiratku. Kita hidup kan nggak cuma untuk dunia kan, tapi tabungan kita akhirat kelak. Senang juga sih ngelihat seseorang ketika kita bantu mereka merasa bahagia, itu tidak bisa dibayarkan oleh apapun. Betul, itu nggak ada harganya. Betul. Ya. Nanti aku mungkin perlu tanya-tanya ke Teteh ya, sebenarnya kayak gimana sih yang dirasain Teteh gitu, karena pastinya dari awal ibarat kata ini juga keputusan yang berat, terus juga mungkin ada nggak sih Teh kayak yang nggak setuju, means kayak ada yang nggak suka ataupun mengkhawatirkan Teteh dari segi resikonya, juga mungkin kayak hambatan-hambatan dan rintangan pas turun ke lapangannya gitu. Kira-kira boleh nggak sih Teh diceritain struggle-nya pas akhirnya yaudah setelah mengambil keputusan itu gitu? Mungkin waktu itu aku pernah punya hubungan sama pasanganku yang sebelumnya, aku 5 tahun pacaran. Terus pada saat aku bilang sama dia, dia tidak memperbolehkan aku untuk terjun langsung sosial seperti yang aku lakukan sekarang, karena full kan, aku benar-benar hidup di jalan sekarang ini. Nah itu dia tidak mengizinkan. Nah akhirnya aku memutuskan untuk kayaknya kita tidak sejalan dan kita putusin untuk masing-masing. Jadi dari sebelum mulai berarti ya? Sebelum waktu udah berjalan di pertengahan jalan, itu kan Desember ya. November aku udah bilang sama dia tapi tidak diizinkan. Tapi karena aku merasa ini kebahagiaan aku yang apa sih nggak bisa dibayarin pakai apapun gitu, jadi benar-benar senang banget ketika bantu orang. Aku udah menjelaskan apa yang aku rasakan tapi dia tetap tidak terima. Akhirnya aku memutuskan untuk kayak ya udah kita selesai. Padahal hubungannya juga udah 5 tahun ya? 5 tahun lebih. Jadi ini kayaknya banyak banget ya sacrifices-nya gitu. Oke, tadi kan berarti itu lebih kayak oke ada yang nggak setuju, ada yang kayak ya mungkin nggak tadi ya kata Teti bilang ya kayak nggak value, nggak seprinsip, kayak dia nggak bisa ngelihat apa yang Teteh lihat, makanya kayak yaudah kayaknya udah gak sejalan. Tapi kayak kalau selain kayak lebih ke hubungan interpersonal, ada nggak sih kayak kalau halangan di jalan gitu ya? Yang bener-bener risiko kayak gitu-gitu. Pernah kok sampai dilaporkan karena apa itu? ke pihak berwajib.
gitu, karena membantu anak tersebut. Tapi itu ada anak yang dirantai oleh ibu tirinya dan dilakukan penganiayaan sama bapak kandungnya juga. Akhirnya kita selamatkan, terus akhirnya malah saya yang dilaporkan. Itu pernah terjadi, tapi ya namanya juga perjalanan, ya kita jalani semuanya. Tapi alhamdulillah masalahnya sudah selesai sih, berakhir damai. Terus gimana Teteh rasanya waktu menjalani semua itu Itu maksudnya? sempat down, kecewa, sedih, karena aku ngerasa ini kan kebaikan gitu, dan aku di sini membuat video itu mau menginspirasi orang banyak untuk melakukan hal tersebut gitu. Tapi ternyata ada yang mungkin tidak senang sama kita gitu, dan buat saya sih itu adalah perjalanan hidup dan wajar aja. Waktu itu, waktu Teh Novi tadi cerita sampai sempat down gitu ya, namanya juga jadi sebuah kasus besar. Betul. Itu apa sih yang Teh Novi katakan ke diri sendiri gitu? Karena pasti mungkin teman-teman nggak tahu sejatuh apa dan sehancur apa rasanya gitu. Jujur kalau dibilang capek fisik, capek banget. Karena kan aku bukan hanya memikirkan untuk diriku, tapi kan untuk orang banyak di luar sana gitu. Jadi ya aku harus menguati diri aku. Jadi ketika kayak udah selesai bantu orang, aku di kamar hanya bilang sama diri aku kuat, aku kuat, aku kuat. Itu aja. Besokannya udah langsung semangat lagi. Ya, Gitu. betul. Itu Karena aja. kayaknya kayak diri kita sendiri nggak sih Teh, yang kayak cuma diri kita sendiri yang bisa ngebangkitin dan Iya, apa ya, berkata kayak berpegang pada tangan kita sendiri ketika kita tuh lagi down gitu. betul. Karena mungkin ya, itu banget. orang lain tuh nggak paham gitu sama apa yang kita jalani. Iya. Dan kita rasakan juga sih. Saya maksudnya behind the scene mungkin kayak pasti Teteh juga ada kan kayak misalnya followers, mungkin nggak followers ya, yang kayak tiba-tiba ngehujat gitu, ada nggak sih Teh? Kayak misalnya ngehujat terus kayak, duh gimana sih Teh, kayak Iya. padahal kan niat Teteh baik ya. Itu gimana kayak kalau misalnya soal kayak followers gitu-gitu, pernah ada kejadian apa gitu nggak Teh? Pasti ada haters, mungkin menyalahi tindakan yang sudah kita lakukan, padahal kita merasa ini benar gitu, sudah SOP dan lain-lain. Tapi mungkin kan pandangan orang berbeda-beda, dan buatku itu hal yang sangat wajar. Jadi aku cuman kasih pengertian hal baik, tapi kalau mereka tetap masih nggak suka ya udah biarkan gitu. Jadi berarti di sosial media juga banyak banget ya? Banyak. Biasanya kayak komen-komentar kayak gimana sih Teh? Komentarnya lebih kayak misalnya nih aku bantu kasus anak kemarin. Nah, ada orang tua yang menelantarkan anaknya, terus akhirnya dititipin sama tetangganya, akhirnya menjadi permasalahan. Kita minta bantu fight sama yang merawat ini untuk dikembalikan, tapi ternyata yang merawat merasa anaknya ini sudah ditelantarkan, dia hanya menyelamatkan. Nah, akhirnya kita sudah berunding dan lain-lain, akhirnya kita putusin ya udah, karena orang tua kandungnya ini juga tidak bekerja dan tidak memiliki uang untuk menafkahi si anak, kita titipkan sementara. Kita malah dihujat sama netizen. Oke Kak, kalau misalnya kita pengen lebih ngulik nih, sebenarnya gimana sih proses, kan kita nonton cuma videonya ya, kita nggak tahu nih behind the scene-nya, dan Iya. juga mungkin banyak netizen yang kira, nah ini settingan ya, ini kayak aktor ya gitu, Iya. ada nggak sih kayak gitu? Ada, itu pasti ada. Kita dari awal bikin YouTube ini juga, kita selalu dibilangnya settingan. Oh iya? Tapi akhirnya berjalannya waktu, ketika kita bantu orang kan suka ada yang ngelihat di jalan atau seperti apa, ya ini realitas seperti ini gitu. Nah tapi kayak kalau boleh diceritain ke Teh Novi, kayak sebenarnya prosesnya gimana sih, kayak apakah ada informannya, ataukah ada yang melaporkan, atau enggak ternyata kayak ya lagi random jalan aja terus Teteh langsung berhenti pasang kamera, itu gimana sih Teh? Mungkin lebih karena kita kan ada handphone admin, jadi informasi semua ada di handphone itu 24 jam. Siapapun bisa menginformasikan terkait orang-orang yang membutuhkan Se-Indonesia. se-Indonesia. Nah, terus dari situ kita follow up. Nah, kita tuh ada namanya RNI, Relawan Novi Indonesia. Jadi ada di satu Indonesia, mulai dari Makassar, Bandung, Riau, seluruh Indonesia. Jadi kalau kita dapat info terkait orang-orang yang membutuhkan, misalnya kasus apa nih, perempuan dan anak, ada di daerah Makassar, kita hubungin relawan tersebut. Jadi dia juga bisa turun tangan? Dia turun tangan. Ini tuh relawannya siapa sih, kayak Teteh oprek atau kayak gimana sih? Enggak, mereka bikin sendiri gitu. Ini Jadi kayak followers. Followers, jadi dia followers, terus dia bikin gerakan tersendiri, mengumpulkanlah satu Indonesia ini. Kok bisa Gitu. sih Teh? Kalau dipikir tuh kayak ini jadi big movement banget gitu loh, bisa Betul. kancahnya se-Indonesia. Aku juga kalau dipikir awalnya kaget banget, mereka bisa tergerak bener-bener bikin organisasi sendiri gitu ya. Terus akhirnya aku menghubungi salah satu dari mereka, ternyata mereka tuh menceritakan bahwa mereka mau melakukan kebaikan itu selama ini bingung gitu, adalah Ini mereka nggak saling kenal nih ceritanya? nggak ada saling kenal. Ya ampun. Akhirnya dari Instagramku
mempersatukan kayak dari Medan, terus Makassar, Balikpapan, kayak gitu-gitu sih. Teh Novi, tapi aku tuh jujur banget penasaran ya, kayak dari tadi dengar cerita Teteh tuh kayak ini dalam membantu orang tuh struggle-nya banyak banget, hambatannya tuh nggak main-main, dan apa ya, kayak mungkin dari fisik juga Teteh capek banget gitu ya, ya kayak nggak berhenti-berhenti kesana kemari, terus juga mental juga mungkin dapat serangan-serangan dari netizen, dan mungkin banyak apa ya, kayak hal-hal berat lainnya. Terus gimana sih Teteh, perasaan Teteh ngejalanin ini semua tuh gimana gitu? Ya jujur awalnya mungkin kita pasti akan kaget dengan situasi yang nggak seperti biasanya saya lakukan selama 8 tahun itu. Tapi karena saya yakin ketika kita sudah memilih sesuatu, apalagi ini kebaikan, ya akan dimudahkan jalannya, dan insya Allah untuk bekal kita kelak nanti. Itu aja sih. Tapi untuk selama ini yang Teteh jalanin tuh apa sih yang Teteh rasain gitu? Gimana perasaan Teteh semua jatuh bangun, pahit manisnya gitu? Nggak pernah nyangka sama sekali, karena jujur yang tadi saya bilang, ini adalah passion, ini adalah kebahagiaan untuk saya menjalani dari 2020 sampai sekarang, jadi sesuatu yang mengalir dan Allah mudahkan niat baik kita, ya udah, alhamdulillah, bersyukur. Gak bisa nih. Aduh, aku beneran terharu deh Kak, asli ini bener-bener, ya itu ya, kayak kadang-kadang kayak orang tuh ngelakuin sesuatu ya karena pengen duitnya, pengen fame-nya gitu. Makanya ngelihat Kakak ngelakuin semua ini tuh bukan karena uang tuh, dan semua struggle-nya tuh jadi kerasa banget gitu gimana perjuangan Kakak dari awal sampai sekarang. Jujur kadang kalau misalnya sampai sekarang aja masih berasa mimpi ya gitu. Karena yang aku jalani sih cuman karena pesan mamaku. Mamaku tuh meninggal 2 hari sebelum aku jadi pramugari. Dia cuma pesan kayak, apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu kerjakan, kamu bisa bertanggung jawab. Dan pesannya cuman mama bilang kayak, jangan lupa kamu berbuat kebaikan sama orang lain gitu. Karena mamaku itu ngajarin dari kecil sampai mamaku meninggal pun masih terbenam di pikiranku gitu. Jadi makanya yang aku lakuin sekarang, aku selalu mau ngebahagiain orang. Aku pengen bisa berguna buat orang. Selama aku masih dikasih kesempatan sama Allah, itu aja sih. Aduh, kalau udah bahas ibu juga gak kuat deh. Tapi itu ya, maksudnya itu yang bedain Kakak gitu loh. Karena Kakak udah dari kecil dididik seperti itu sampai akhirnya ya ibu Kakak udah gak ada, tapi pesannya tuh nggak hilang Nggak gitu akan pernah hilang sampai kapan. malah makin membara gitu. Dan Kakak selalu ingat sampai akhirnya ya udah, bahkan the most apa ya, kayaknya aspek paling besar di hidup kita kan karir, itu Kakak korbanin buat ini semua gitu. Jadi kalau misalnya Teh Novi bisa kasih pesan buat teman-teman semua, buat followers Kakak juga, Kakak mau kasih pesan apa sih buat semuanya? Poin utama 1, tidak boleh mengganggu ODGJ. Karena aku banyak banget, mungkin dalam 1 bulan dapat 2 video mengenai ODGJ yang diganggu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dilukai, diberikan tindakan kekerasan gitu. Mereka pun sama manusia seperti kita, memiliki hak asasi yang sama seperti kita. Jadi stop untuk melakukan tersebut. Jadi sayangi mereka, peduli juga terhadap mereka, dan jangan lupa mungkin melapor sama dinas sosial ya gitu. Karena ya mereka butuhkan adalah tempat tinggal yang layak seperti kita. Makasih banyak ya Teh Novi sharing-sharingnya, dan teman-teman makasih juga sudah menyaksikan You Beauty Glowing Life with You. Seperti You Radiance Glow Illuminating Serum. Brighten your skin, radiate your true glow. Live a glowing life with you.